Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Selasa Ba'da Maghrib di Masjid Al-Akhlaq Medaeng Waru Sidoarjo kali ini bersama Ustadz Aka Muzamil. Silahkan simak kajian ini dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Di dalam surat Ali Imran ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaika ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Nah, ingatlah. Berarti kita ini disuruh ingat oleh Allah, Muhammad dan umatmu, ingatlah. Itu identik dengan mengingat. Qalatil malaikah, ingatlah ketika malaikat itu ngomong dawuh. Nang ngene sapa? Ya Maryam, hai Maryam. Tentunya atas perintahnya Allah. Maryam, innallaha yubashshiruki. Sak temene Allah itu memberikan kamu kabar gembira. Tentunya kabar gembira itu ya dah bi kalimah, dengan kalimatnya. Kalimatnya Allah maksudnya kun fayakunnya Allah. Jadilah maka jadi. Bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Dengan kalimat yang datangnya dari Allah kepadamu, hei Maryam, yang namanya siapa? Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, ini kabar gembira. Maryam seorang wanita perempuan yang solehah, ditiupkan ruhnya di perutnya Maryam sehingga itu diusir oleh siapa? Di kampungnya itu dituduh zina dan lain sebagainya. Nah, mestinya apa? Wong hamil itu mesti ono bapake, lha iki gak. Lah, karena Allah yang menjadikan, maka kun fayakunnya di situ kabar gembira buat kamu, hei Maryam, bahwa di perutmu ada seorang anak yang nantinya Al-Masih Isa, anaknya Maryam itu. Itu dalam surat Maryam juga disebutkan banyak hikayatnya itu tadi. Lah, artinya bahwa kabar gembira yang baik ini harus kamu terima, hei Maryam. Ya kan? Itu adalah atas kehendaknya Allah. Ditiupkanlah di perutmu itu, yang nantinya akan lahir seorang anak yang namanya Isa. Lah, maka ketika mau melahirkan itu tadi, sendepel no wit kurma. Nah, kurma sehingga apa? Lahir. Nah, lahir diolesi mbek kurma niku. Nah, ketika mau kemana ini? Maka diperintahkan oleh Allah, pulang Maryam. Terus nanti gimana? Apa kata orang-orang kampung nanti? Wong kemarin saja saya sudah diusir, rasanya begitu. Akhirnya pulang.
Maka tatkala pulang dengan menggendong seorang bayi anak tadi, ya kan? Si bayi kecil yang mungil itu tadi. Nah, orang-orang pada, wah si Maryam datang dengan membawa seorang anak bayi yang tidak jelas bapaknya dan sebagainya itu tadi. Lah, akhirnya apa? Diperintahkan oleh Allah, Maryam, tunjuklah jarimu ke anakmu. Tiba-tiba si bayi kecil tadi ngomong, Ana Abdullah, saya adalah hambanya Allah, bukan anaknya Allah. Semua orang pada kaget. Loh kok ono ya bayi iso ngomong begitu. Nah, ini. Maka di pemahaman orang lain yang tidak paham di Al-Quran tadi, maka oh itu jenenge anake Tuhan. Anak itu Tuhan. Padahal Allah memang menjadikan spesial Maryam itu tadi, ada maksud di situ menunjukkan kekuasaan Allah, ditiupkan roh, jenenge Allah Maha segalanya kan? Begitu. Nah, tapi oleh orang-orang Kristen itu, ya kan, makanya ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Emak, Anak dan sebagainya itu. Nah, karena dilogikakan bahwa orang hamil itu mesti ono bapak mbok nikah, mbok gak nikah berarti pokoknya ono pakne kan ngono bahasane. Nah, karena dilogikakan. Tapi bagi Allah logika itu tidak terpakai kalau sudah Allah berkehendak. Jenenge kun fayakun. Nah, begitu. Maka terus sekalian, ketika orang hamil itu, ya kan, ditiupkan ruh ketika umur 4 bulan, itu makanya dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu begitu. Ya kan? Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Nah, itu karena Allah sudah berkehendak. Apa di situ? Ingatlah ketika Allah Tuhanmu Muhammad akhoda menjadikan, mengambil sumpahnya duhurihim dzurriyyatahum, buat anak cucu yang sudah dibuat oleh Allah begitu. Wa asyhadahum, kemudian Allah memberikan persaksian kepada mereka yang ia kehendaki di perut itu tadi, ngomong alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Begitu. Semuanya anak yang ada di perut ibunya ngomong qalu bala syahidna. Mereka ngomong, tentu kita semua ini menyaksikan. Nah, jadi semuanya sudah bersyahadat. Di situ kata syahidah yashhad, yaitu kami ini sudah bersaksi. Nah, makanya di dalam perut ibu kita ini sebenarnya kita sudah persaksian. Persaksian Allah sebagai Tuhan kita, kami ini. Nah, makanya Pak, Bu, kadang-kadang kita itu alhamdulillah walaupun dialami Islam agama keturunan. Nah, agama keturunan itu tinggal memupuk dan melestarikan dan menambah ilmu. Itu enak. Bayangkan orang yang mencari agama Islam dengan susah payah. Ada namanya, makanya namanya apa? Mu'al. Itu begitu. Makanya saya kemarin itu membaca itu, ya kan? Jenengan kalau sempat Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, ketika apa? Di Laut Merah itu loh Pak, ya kan?
seorang profesor dari Prancis, dia itu meneliti sing jenenge mayate Fir'aun itu mestinya kalau sudah kena ombak di laut, apa namanya laut merah kayak gitu, mesti sudah hancur. Diteliti sama dia. Liane itu lho gak awet, iku sih awet. Yo orang Mesir itu kebiasaannya itu mesti mengawetkan. Makanya diarani mumi itu. Mulane ini sampean delok film-film model ngoten niku. Ya kan? Mungkin. Nah, ini kok hebatnya jasadnya Fir'aun itu ceritanya. Jadi Fir'aun itu adalah gelar ya kan para raja yang ada di Mesir. Makanya ada Ramas dan lain sebagainya itu, ya kan? Nah, ketika diteliti begitu luar biasanya profesor dari Prancis ini, saya lupa namanya tadi. Ternyata Fir'aun, ya kan, sampai begitu luar biasanya, benturan keras di laut itu, sehingga dia mati duluan itu kena ininya, bagian belakang kepalanya. Bayangkan seorang profesor itu tadi. Diteliti kemana-mana, kok nggak hancur-hancur? Mestinya itu sudah hancur. Bayangkan dengan ilmu mengejar terhadap kebenaran ilmiahnya. Tapi di atas ilmiah itu tadi ada namanya petunjuknya Allah. Ya kan? Karena mengalami dengan ketelitian beliau itu tadi, sesuai dengan kualitas ilmunya tadi, maka dia masuk Islam. Gara-gara apa? Meneliti sekian banyak penelitian, ini yang paling mengguncangkan dia. Sehingga profesor sing sepuh gitu itu baru masuk Islam. Bayangkan, seorang ilmuwan dari Prancis. Jenenge profesor biyen Pak iku beda mbek profesor saiki. Mulane guyonane Gus Ipul sing dadi napa? Bupati Pasuruan niku. Gelare profesor protolan pemuda Ansor dari ngoten. Mulane ketika itu mulane karere Gus Ipul iku ya guyon-guyonan ketika dia sendiri yang nyebut ketika itu. Nah, jadi menteri ya kan? Di zamannya siapa dia mantan ketua GP Ansor toh, ya kan? Kemudian jadi menteri desa tertinggal ketika itu. Kemudian turun lagi menyalonkan wakil gubernur itu. Turun lagi, makanya dia pernah bilang ketika itu, suwe-suwe akhir-akhir itu jadi ketua RT dari ngono. Guyonane begitu. Ayo temen tibae. Jadi menteri turun nangone gubernur. Nyalokno bupati. Ya kan? Jadi, ya kan? Menit terakhir nyalokno dadi ketua RT. Itu goyonnya di beliau ketika jadi wakil gubernur menggantikan Pak Karong ngisi sambutan ketika acara Muhammadiyah wilayah itu di Universitas Muhammadiyah Malang ketika itu. Saya ini juga profesor. Oh, kok gimana Gus Ipul? Protolan pemuda Ansor. Jadi begitu. Lah inilah Bapak Ibu. Jadi kembali lagi tadi, seorang ilmuwan dari Prancis yang profesor tadi masuk Islam karena penelitian jasanya Fir'aun itu tadi. Mudah-mudahan barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.